Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis salawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, golongan orang sholat tapi masuk neraka perlu dipahami oleh setiap muslim. Hal ini tentu membuat sebagian umat Islam bingung, pasalnya sholat merupakan kewajiban utama seorang muslim. Namun ada golongan orang sholat yang bisa masuk ke neraka. Sholat tentunya bukan hanya sekadar kewajiban saja, namun juga harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun sholat. Selain itu, sudah sepatutnya sholat memberikan pengaruh baik kepada kehidupan seorang umat Islam. Sholat bisa mencegah seorang muslim dari perilaku buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Golongan orang sholat tapi masuk neraka ini biasanya adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Jika seseorang rajin salat, namun tidak mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupannya, maka hal itu bisa menjadi sebuah kerugian. Hal ini nantinya dapat memasukkan golongan tersebut ke neraka. Berikut 5 golongan orang salat tapi masuk neraka. Pertama, golongan orang salat tapi suka berdusta. Golongan orang sholat tapi masuk neraka ini penting diperhatikan setiap muslim. Sholat merupakan tiang agama dan bisa menjadi pembeda kaum muslim dengan kaum kafir. Sudah seharusnya sholat mencegah kamu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Golongan orang sholat tapi masuk neraka yang pertama adalah yang suka berdusta. Balasan dari orang yang suka berdusta dan munafik adalah siksa yang pedih di akhirat kelak. Sehingga ketika seseorang sudah rajin sholat, namun dia tetap saja suka berdusta dan tidak segera bertaubat dengan perbuatannya tersebut, maka bisa dimasukkan ke neraka. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka, dan seseorang yang biasa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, golongan orang sholat, tapi suka minum khamr atau minuman keras. Golongan orang sholat, tapi masuk neraka berikutnya, yaitu yang suka minum khamr. Khamr atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Sementara itu, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat mengutuk khamr, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan juga penerimanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. 3. Golongan orang sholat tapi tetap percaya dukun. Golongan orang sholat tapi masuk neraka selanjutnya adalah orang-orang yang percaya dukun. Percaya kepada perkataan ataupun ramalan dukun termasuk perbuatan dosa besar karena mengandung unsur syirik. Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Barang siapa mendatangi dukun, lalu mempercayai apa yang dikatakannya,
maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Keempat, golongan orang sholat tapi tidak menjaga lisannya dari ghibah atau bergunjing. Golongan orang sholat tapi masuk neraka juga termasuk orang-orang yang tidak menjaga lisannya dari ghibah atau bergunjing, berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekannya, termasuk perbuatan dosa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras hambanya melakukan ghibah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini: hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Golongan orang sholat tapi masuk neraka ini juga terdapat dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dengan tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelima, golongan orang sholat tapi mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Golongan orang sholat tapi masuk neraka. Selanjutnya adalah orang-orang yang mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Tidak akan sempurna iman seseorang jika dia masih mengabaikan anak yatim maupun kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, padahal dia mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita menghindari hal-hal yang bisa membuat Allah murka kepada kita, dan semoga kita semua masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa bahala sawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.